Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Lawu terkenal sangat angker dan menyimpan banyak misteri. Selain itu, gunung ini mempunyai banyak mitos dan merupakan tempat sakral di tanah Jawa. Hal ini karena Gunung Lawu dikenal sebagai tempat moksanya Prabu Brawijaya V dan karena ada peninggalan sejarah di era keruntuhan Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, Gunung Lawu sangat menarik untuk ditelusuri karena selalu dikaitkan dengan Prabu Brawijaya V. Namun, sebelum melanjutkan video ini, untuk menjaga silaturahmi, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada masa akhir Kerajaan Majapahit, kurang lebih tahun 1400-an, di bawah pemerintahan Brawijaya V, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Pada saat itu, anaknya yang bernama Raden Fatah mendirikan sebuah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, yang akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang besar di Jawa. Raden Fatah dibujuk oleh ayahandanya untuk kembali ke Majapahit, tetapi dia menolak jika Kerajaan Demak menjadi bawahan Kerajaan Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit dikudeta oleh menantunya sendiri, akhirnya Prabu Brawijaya V melarikan diri ke Demak dan tinggal bersama anaknya. Raden Fatah berusaha membujuk ayahandanya untuk memeluk agama Islam, tetapi sang Prabu menolaknya. Untuk menghindari perselisihan dan peperangan dengan anaknya sendiri, kemudian Prabu Brawijaya V melarikan diri ke Karanganyar. Dalam masa pelariannya, Prabu Brawijaya V bersama pengikutnya kemudian membangun Candi Sukuh di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar. Sang Prabu dan pengikutnya masih memeluk agama Hindu. Namun sayang, sebelum selesai, pasukan Demak masih mengejar dan akhirnya dia melarikan diri ke arah timur. Kemudian Prabu Brawijaya V bersama pengikutnya membangun Candi Cetho yang berada di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Tetapi di sini Prabu Brawijaya V dikejar pasukan Adipati Cepu yang sudah menyimpan dendam lama. Tempat peperangan terjadi di lereng Gunung Lawu. Akhirnya Prabu Brawijaya V lari ke Gunung Lawu. Karena begitu geramnya dikejar pasukan Adipati Cepu, kemudian sang Prabu mengeluarkan sumpahnya untuk Adipati Cepu di tempat persembunyiannya di Gunung Lawu. Sawijining ana anggone wong Cepu utawi turunan wong Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu, bakale kenging cilaka lan agawi bisa lunga ing Gunung Lawu. Artinya, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau keturunan langsung dari Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai saat ini, tuah dari Prabu Brawijaya V masih diikuti oleh orang-orang Cepu dan keturunan Adipati Cepu. Dalam pelariannya, Prabu Brawijaya V ditemani abdi setianya, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Ginggong. Di puncak Lawu ada beberapa sumber mata air yang pernah digunakan oleh sang Prabu, antara lain Sendang Derajat. Sumber mata air ini digunakan Prabu Brawijaya V untuk mandi dan dipercaya mempunyai khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Sendang Panguripan, mata air ini pernah digunakan Prabu Brawijaya V dan dipercaya mempunyai kekuatan magis. Selanjutnya, Sumur Jolotundo merupakan gua vertikal sedalam 5 meter. Konon gua ini dipercaya sebagai tempat Prabu Brawijaya V menerima wangsit saat berada di Gunung Lawu. Raden Fatah kemudian mencari cara agar ayahandanya masuk Islam, kemudian mengutus penasihat kerajaan yaitu Sunan Kalijaga untuk mendatangi pesanggrahan Prabu Brawijaya V di puncak Gunung Lawu. Akhirnya
Sang Prabu Brawijaya V masuk Islam dengan bimbingan Sunan Kalijaga. Namun, abdi setia Sang Prabu, Sabdo Palon dan Noyo Ginggong sangat murka saat Sang Prabu Brawijaya V masuk Islam. Keduanya kemudian meninggalkan Prabu Brawijaya V dan bersumpah akan kembali setelah 500 tahun. Prabu Brawijaya V melanjutkan bertapa dan mencapai moksa di puncak Hargodalem, sedangkan Sabdo Palon dipercaya moksa di puncak Hargodumiling. Demikianlah kisah Prabu Brawijaya dan Gunung Lawu. Jika kalian suka, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.